Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini kita akan membahas tentang konseptual, logical, dan fisikal. Bagi teman-teman yang belum melihat video pertamanya, silahkan dilihat dulu agar pemahamannya lebih sempurna. Sebelum masuk ke materi kali ini, mungkin video ini akan dibagi menjadi dua video yang akan biar waktunya tidak terlalu lama, karena pembahasannya sedikit banyak tentang konseptual, logical, dan fisikal. Mengapa sih kita perlu mendesain database? Mengapa database perlu didesain? Tujuannya adalah agar sesuatu yang kita bangun itu terstruktur dan terarah. Tujuan lain ya tadi, agar database kita bisa bekerja secara optimal sesuai yang kita inginkan, agar nanti kedepannya jika ada penambahan fitur itu lebih mudah untuk diimplementasikan. Nah, untuk mendesain database itu ada 6 fase. Fase pertama adalah kita akan mengkolek dan menganalisis data. Yang kedua, kita akan mendesain secara konseptual. Yang ketiga adalah memilih DBMS yang tepat untuk database kita secara production nanti. Yang keempat adalah logical design, yang kelima adalah physical, yang keenam adalah implementasi. Nah, di collecting data dan analisis ini, teman-teman, pertama kita harus mengkolek data, bisnis prosesnya gimana sih, terus aktor yang ada di aplikasi ini siapa saja, terus apakah ada aplikasi yang sebelumnya atau ada dokumen-dokumen pendukung lainnya gitu. Pengumpulan datanya teman-teman bisa dengan cara wawancara, terus teman-teman juga bisa ngamatin sistem yang berjalan kalau ada, atau sistem manualnya seperti apa. Lalu apakah ada dokumen atau SOP yang ada atau yang sudah berjalan atau yang sudah diterapkan. Nah, jika ada, kita bisa menganalisis data-data yang tadi, bisnis proses gimana, peraturannya gimana, SOP-nya gimana, dan lain sebagainya. Nah, biasanya hasil dari collecting dan analisis ini kita gambarkan dengan data flow diagram. Setelah kita analisis dan collecting data, baru kita masuk ke tahapan konseptual. Tahapan konseptual ini merupakan langkah awal dalam perancangan database. Nah, di sini kita hanya menentukan konsep-konsep yang berlaku dalam sistem database yang akan dibangun, suatu proses pembangunan model data informasi yang akan digunakan dalam kelompok kita nantinya dengan mempertimbangkan perangkat yang nantinya tidak tergantung pada perangkat keras atau database yang kita akan gunakan nantinya. Dua kegiatan di dalam konseptual ini. Yang pertama, kita akan membuat ERD. Jadi kalau yang tadi outputnya adalah DFD, kalau di sini adalah outputnya ERD. Nanti konseptual, logik, dan fisikal secara model adalah ERD atau EER. Kita akan menggunakan ERD nanti di sini. Perancangan ini perancangan transaksi, perancang karakteristik dari transaksi-transaksi yang akan diimplementasikan, tapi tidak tergantung dengan DBMS yang dipilih. Jadi kita belum memikirkan
oh database yang mau kita gunakan misalkan MySQL harus gini. Nah, tidak pertimbangkan itu di dalam konseptual. Nah, setelah kita membuat konseptual dan IRD, baru kita masuk ke dalam ini adalah contoh IRD. Di IRD ini adalah menjelaskan dengan tepat informasi tentang bisnis prosesnya. Misal di bisnis prosesnya kita adalah tentang karyawan yang bekerja di suatu PT, misalkan kita HRD misalkan. Di HRD itu dia akan mencatat atau menyimpan data tentang karyawan. Dan juga di HRD itu dia memiliki departemen atau unit. Nah, dengan cara itu, dengan data yang kita punya, berarti di dalam database rancangan kita hanya memerlukan karyawan siapa, datanya apa aja, dan kita memerlukan departemennya, ada departemen apa aja. Misalkan karyawannya ada nomor induk karyawan, terus kita akan menyimpan namanya, lalu kapan dia mulai masuk, mungkin nantinya akan berpengaruh ke gaji. Kalau sudah 5 tahun atau 6 tahun gajinya akan naik per tahunnya atau gimana. Terus dia kerjanya ngapain, lalu gajinya per bulan itu berapa. Nah, setiap karyawan ini kan memiliki departemen atau unit. Dia ditempatkan di mana sih? Nah, antara departemen dengan karyawan itu ada yang namanya relasi. Kalau karyawan ini adalah entitas, kalau kayak NIP, nama, kapan dia masuk adalah atribut. Gitu. Nanti di dalam fisik kita baru nentuin atribut ini dia tipe datanya apa, terus dia opsional atau mandatory atau malah UID atau primary key gitu. Jadi di IRD menggambarkan, di IRD konseptual itu menggambarkan entitasnya apa, atributnya apa, relasinya dari entitas apa atau tabel apa dengan tabel apa gitu. Nah, kalau sudah konseptual, baru kita akan memilih database yang akan kita gunakan atau database management system yang akan kita gunakan. Ada 3 faktor utama untuk menentukan kita akan menggunakan database A gitu. Nah, 3 faktor ini adalah teknik, ekonomi, dan organisasi. Yang dimaksud teknik adalah si database ini bisa menyimpan data yang kita inginkan nggak? Kita kan yang kita tahu DBMS ini banyak jenisnya. Ada relational, ada network, ada hierarki. Data kita berupa tabel kah? Atau berupa struktur kah? Atau berupa array kah? Nah, nanti kita tinggal pilih, ternyata database yang tepat adalah A, B, dan C. Oke. Lalu kita juga harus mengamati struktur penyimpanannya gimana, lalu cara aksesnya gimana. Misalkan akses bisa diakses di sama komputer, tapi kalau dari jaringan itu tidak bisa. MySQL bisa diakses dari komputer yang berbeda. Misalkan Postgre juga bisa diakses dari komputer yang berbeda. Nah, itu adalah salah satu pertimbangannya. Lalu keamanannya gimana sih? Lalu kalau ada sesuatu, cara nge-recovery datanya bagaimana? Lalu data karyawan kita banyak nggak? Dia bisa menyimpan data karyawan yang sebanyak itu atau tidak? Oke. Lalu di faktor ekonomi. Di faktor ekonomi banyak poinnya. Yang pertama
apakah kita memiliki budget untuk menggunakan database enterprise kayak Oracle misalkan, atau kita bisa menggunakan yang free, seperti Postgre dan MariaDB. Lalu yang berikutnya di ekonomi adalah programmer kita atau database administrator kita sudah ahli belum dalam database tersebut. Kalau belum terbiasa atau belum ahli, ya berarti kita harus melakukan pelatihan. Di sini perlu kita pertimbangkan untuk melatih atau memanggil kursus untuk database administrator tadi. Lalu organisasi. Di sini lebih ke kebijakan yang ada di dalam kelompok tersebut. Misalkan di kelompok tersebut lebih banyak yang setuju menggunakan Postgre misalkan, ya sudah, berarti Postgre yang ambil. Terus ada juga organisasi karena sistem operasinya. Terus server kita ternyata Linux, tidak bisa menggunakan akses. Seperti itu mungkin. Oke, cukup sekian video fase-fase perancangan database. Kita akan lanjut di video berikutnya.